Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii Guru SD. Anak-anak, saya selalu menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, saya berharap atau saya berdoa semoga kalian sembuh ya. Nah, saya juga kalian itu sehat semua. Oleh karena itu, laksanakanlah protokol kesehatan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang saya jelaskan nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Amin. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tema 8 subtema 1 tapi muatannya IPS. Yaitu kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional yang ada di negara Indonesia. Mengapa kita belajar ini? Supaya kalian itu bisa memahami dan mengenal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, rumah adat yang ada di Indonesia, dan tari tradisional yang ada di Indonesia. Lanjut saja. Nah, ini adalah wilayah kita, wilayah Indonesia. Nah, Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, ya banyak sekali pulau yang ada di negara kita. Nah, tetapi kita akan belajar mencari rumah adat dan tari tradisional tadi yang ada di 5 pulau besar. Nah, kan beribu-ribu pulau. Yang besar itu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sulawesi ya. Kemudian ada Papua. Saya ulangi ya. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan ini masih banyak pulau yang kecil-kecil. Nah, sekarang kita akan menjelajah atau berjalan ya dari Sumatera, dari Pulau Sumatera dulu. Tapi kita akan berjelajah atau berjalan tetapi lewat peta ya, lewat gambar. Coba kita lihat dulu yang Pulau Sumatera. Inilah Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini ada suku bangsa. Nah, ini ada suku bangsa Aceh. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada Batak, suku bangsa Batak. Ada suku bangsa Toba, kemudian ada suku bangsa Nias, Karo. Nah, yang tidak kalah penting adalah Minangkabau. Nah, suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera, Aceh, Batak, Toba, Nias, Karo, Minangkabau. Bisa kan? Aceh, Batak, Toba, Nias, Karo, Minangkabau. Sudah hafal belum? Aceh, Batak, Toba, Nias, Karo, Minangkabau. Nah, nanti kalian bisa kok melihat di YouTube atau ya melihat di YouTube itu di suku bangsa Aceh itu kayak apa, Batak kayak apa bisa ya. Di sini saya tidak menjelaskan satu persatu, nanti waktunya habis karena materinya banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Ini suku bangsanya. Nah, kemudian ini tarian tradisional dari Sumatera. Ada Saudati dari Aceh, kemudian ini adalah tari piring dari Minangkabau, kemudian ini tari tortor ya dari Batak Toba. Nah, tari-tarian ini ada sejarahnya sendiri-sendiri. Kalian bisa mencari sendiri di YouTube ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang rumah adatnya. Di Sumatera rumah adatnya ada rumah adat Gadang dan Bolon. Yang Gadang ini adalah lancip-lancip seperti punyanya Minangkabau. Ini memang rumah adat suku Minang ya. Ada Gadang dan Bolon. Nah, sudah kan? Di Sumatera sudah selesai. Kita berjelajah lagi ke Pulau Jawa, yaitu pulau kita ya. Nah, Pulau Jawa itu ada berapa provinsi? Ada 6 ya. Nah, ini ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, sekarang di Jawa Barat ini ada suku bangsa Betawi, Baduy, Sunda.
Di Jawa Tengah ada suku bangsa Jawa, kemudian di Jawa Timur ada Madura, Tengger, dan Osing. Nah, ini kalau Bu I menghafal supaya lebih cepat menghafal, karena di Jawa Timur ini kan juga ada Jawa. Saya singkat, Jangger Dursing, Jawa Tengger, Madura, Osing. Di Jawa Timur ada berapa? Jangger Dursing. Apa itu Jangger Dursing? Jawa Tengger, Madura, Osing. Nah, mudah kan? Nah, di Jawa Barat ada apa? Betawi, Batuwi, Sunda. Nah, Jawa ini menyeluruh, ya, suku bangsa Jawa ini ada Jawa Barat, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, di mana saja ada. Bahkan di luar Pulau Jawa juga banyak orang suku bangsa Jawa. Oke, kita lanjut. Nah, ini rumah adat Baduy. Ini Kasepuhan di Jawa Tengah. Kemudian ada Joglo. Gampang kalau di Jawa. Baduy, Kasepuhan, Joglo. Rumah adatnya. Baduy, Kasepuhan, Joglo. Kita lihat tarian tradisional yang ada di Pulau Jawa. Yaitu, nah ini tari apa kira-kira? Jaipong. Nah, ini yang ada gambar seperti merak, berarti tari merak, ya. Kemudian yang cantik-cantik ini tari serimpi. Nah, kalian tidak asing lagi, ini adalah tari reog. Nah, ini ada sejarahnya. Ini kan kepalanya singa tapi bulunya merak. Ini ada sejarahnya, ada ceritanya. Kalau ada kesempatan saya akan cerita ini ya. Nah, kemudian ada tari remo. Ini dari Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Nah, selesai di Jawa. Kita berjalan lagi ke Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini adalah pulau yang besar, bentuknya seperti pewayangan Semar. Ini mempunyai pantat yang besar dan perut yang besar. Nah, di sini ada suku bangsa Dayak. Nah, suku bangsa Dayak ini mempunyai ciri khas yaitu telinganya. Ini nanti semakin orang ini usianya semakin tua, ini telinganya akan lebar, akan panjang ke bawah. Nah, ini ada gambar. Nah, ini kan telinga ini. Nah, ini adalah usia. Jadi setiap usia satu tahun dikasih satu. Kemudian 2 tahun dikasih lagi 1, berarti kan jumlahnya 2. Nah, ini usianya. Jadi semakin tua akan semakin panjang telinganya. Ini Dayak. Nah, ini yang menguasai di Pulau Kalimantan. Maksudnya Dayak ini banyak sekali di Pulau Kalimantan. Nah, kemudian ini juga Dayak, tapi Dayak Ngaju. Ada Pulungan. Kemudian ada suku Banjar. Nah, ini dari Kalimantan Selatan. Kita lihat lagi. Nah, di Kalimantan juga ada tarian tradisionalnya, yaitu ada cepen, kancet, dan gong. Kita cari lagi. Nah, ini rumah adatnya di Kalimantan. Kalau dilihat rumah ini kan panjang sekali. Ini namanya rumah panjang. Nah, di sini terdiri dari beberapa keluarga, tidak satu saja tapi banyak keluarga. Nah, kemudian ini ada rumah betang. Nah, dilihat ya perbedaannya. Kalau ini panjang, kalau ini ada jogloannya. Nah, semua rata-rata ini di Kalimantan ada rumahnya di atas lantai. Ini terbuat dari pohon ulin, pohon yang sangat kuat. Kemudian ini adalah lamin dan satunya adalah rumah Banjar. Nah, kita berjalan ke Pulau Sulawesi. Di sini ada suku bangsa Minahasa, Gorontalo, Mandar, Kaili, dan Bugis. Ini suku bangsanya. Minahasa, Gorontalo, Mandar, Kaili, dan Bugis. Oke, kita lanjut. Rumah adatnya Soraja. Ada Bolang. Ada Laikas. Ada Tongkonan. Nah, ini yang satu adalah Mongundo. Kita ulangi ya. Soraja, Bolang, Laikas, Tongkonan, Mongundo. Bentuknya seperti ini. Soraja, Bolang, Laikas, Tongkonan, Mongundo. Itu. Ini yang ada di mana tadi? Di Pulau Sula,
Sulawesi. Kita lanjut. Nah, ini di Sulawesi juga ada tariannya, yaitu adalah tari Mahamba, kemudian Pajoge atau Pajaga, kemudian ada tari Kipas. Mahamba, Pajoge atau Pajaga, dan Kipas. Ini masih banyak sekali tarian tradisional yang ada di Pulau Sulawesi, ini banyak sekali. Begitu juga yang ada di Kalimantan, banyak sekali. Nah, yang terakhir kita akan berjelajah yaitu ke Pulau Papua. Ya, Pulau Papua ini adalah bentuknya seperti burung, ya, kepala burung. Makanya burung cendrawasih itu terkenal dari Pulau Papua, ya, karena ini bentuknya seperti burung. Nah, ini ada suku bangsa Asmat, Dani, Korawi, Bauzi, Arguni. Asmat, Dani, Korawi, Bauzi, Arguni. Ini suku bangsa yang ada di Pulau Papua. Nah, ini rumah adatnya Honai. Nah, Honai ini bentuknya seperti jamur karena orang sana itu sering ke hutan melihat jamur, jadi rumahnya dibentuk seperti jamur, ya. Nah, Honai ini dihuni oleh khusus seorang pria. Nah, kalau ebay seperti ini juga, tapi dikhususkan untuk seorang wanita atau gadis. Nah, Wamei ini adalah bentuknya sama seperti Honai, tapi ini dikhususkan untuk ternak, hewan ternak, karena di sana itu hewan ternak itu adalah hewan yang paling berharga. Ya, ini Honai, ebay, Wamei. Honai laki-laki, ebay perempuan, Wamei untuk hewan peliharaan. Nah, ini adalah kariwari. Kariwari ini bentuknya berbeda. Nah, seperti jamur tapi lancip, ya. Nah, di sini ini digunakan untuk seorang laki-laki tetapi yang sudah remaja. Maksudnya untuk berkarya, memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di sini diberi pendidikan untuk mencari nafkah, itu ya, kariwari. Nah, ini kemudian namanya Rumsram, ini ada di tepi pantai, sama seperti di rumah Panjang tadi, ya. Ininya ada tiang-tiang supaya nanti kalau ini kan di dekat pantai, kalau ada pasangnya air itu jadi nggak tenggelam, tidak ketenggelam. Nah, ini ada tari tradisional yang ada di Papua, yaitu tari tradisional Selamat Datang, musio tarian, kemudian tari tradisional perang. Nah, sudah ya penjelajahan kita. Nah, sekarang kita lanjutkan masih tema 8 subtema 1 tentang kegiatan ekonomi. Nah, dari suku bangsa tadi dia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonominya kalau di bidang agraris, ya ini ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Nah, saya yakin kalian tahu bahwa hasil pertanian itu apa saja, ya. Hasil peternakan itu apa saja, selain sapi yang diternak itu apa saja, saya yakin kalian bisa. Selain di bidang agraris, ada bidang lain yaitu perindustrian untuk mencari kegiatan ekonomi untuk menghasilkan uang, ya. Kemudian di bidang perdagangan dan di bidang jasa. Nah, di bidang jasa ini saya juga yakin kalau kalian itu bisa menyebutkan selain tukang potong, ya. Ini apa itu bisa. Nah, sekarang tugas kalian. Sebutkan 4 hasil pertanian dan 4 hasil perkebunan. 2. Sebutkan 4 hasil peternakan dan 4 hasil perikanan. 3. Sebutkan jenis kayu dari hasil kehutanan. Yang keempat, sebutkan 4 hasil pertambangan. 5. Sebutkan 4 kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, nanti ini saya buatkan linknya, ya. Jadi kalian menulis dulu di buku. Kalau sudah difoto, baru diunggah filenya, ya. Linknya tetap di Teams. Nah,
Akhirnya selesai sudah pembelajaran untuk tema 8 subtema 1 muatan IPS. Jika Bu Ibunya salah kata, salah ucap dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.